Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di sorga maha tinggi, terima kasih Tuhan Engkau telah hadir dalam kehidupan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus, memberikan kami kehidupan, sukacita, serta keselamatan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkatilah kami dan urapi kami sehingga kami boleh mengerti kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita dari Injil Matius 6 ayat 5 hingga ayat 14. Ayat pembimbing renungan ayat 14. Begini firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Demikian firman Tuhan. Mengampuni. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang melakukan tindakan yang merugikan kita dan menyakiti kita, kita dihina, diejek, direndahkan, atau dipandang sebelah mata dan sebagainya. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir membalas dendam kepadanya. Kita akan menyimpan dendam, sakit hati, dan kebencian. Dan bisa jadi kita akan mengalami trauma atau kesedihan yang berlarut-larut. Ketika kita mengalami hal seperti ini, sebagian akan menunjukkan pembalasan yang sama dan mengatakan bahwa orang yang menyakiti kita itu pantas menerima balasan yang sama, pantas menerima dendam. Sebagian lagi akan mengatakan, pantaskah saya menerima perlakuan orang lain yang merugikan dan menyakiti saya? Jatuh kepada sikap menyalahkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan orang yang melakukan hal-hal yang menyakiti kita dan merugikan kita? Apakah kita balas dendam atau menyalahkan, menyakiti diri kita sendiri? Dalam renungan ini Kristus mengajarkan cara yang lebih bijaksana berhadapan dengan orang yang melakukan hal-hal yang merugikan atau menyakiti kita, daripada balas dendam atau menyakiti diri sendiri. Kita patut mengikuti teladan Yesus Kristus mengenai pengampunan. Dalam hal ini dikatakan, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kesanggupan kita mengampuni merupakan ujian iman yang jelas, di mana kita mengenal Kristus adalah Maha Pengampun yang memberikan pengampunan kepada kita. Dan dengan cara demikian juga kita mampu melihat Kristus bekerja di dalam kehidupan kita, memberikan pengampunan kepada semua orang. Ketika kita mengampuni seperti Bapa, kita telah menunjukkan bahwa kita adalah anak-anaknya. Sebab itu cara terbaik untuk membalas dendam adalah dengan memberi pengampunan. Kita harus sadar bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang terlepas dari kesalahan. Tidak ada seorang pun dari kita terlepas dari kekurangan sikap di dalam kehidupan kita masing-masing.
Mungkin kita tidak sadar bahwa perkataan ucapan kita pernah salah dan menyakiti orang lain. Mungkin juga tindakan kita, mata kita, tangan kita, mulut, kaki, semuanya apa yang kita miliki mungkin pernah salah dan menyakiti orang lain. Yesus mengajarkan kita dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sini kita memohon pengampunan kepada Tuhan atas segala tindakan perbuatan kita di dalam kehidupan. Mungkin pernah salah dan menyakiti orang lain. Kita mengampuni orang lain karena Allah telah terlebih dahulu memberikan pengampunan kepada kita. Sebab itu, berikanlah pengampunan kepada orang lain, orang yang melakukan kesalahan dan yang menyakiti kita. Sebab Tuhan telah memberi pengampunan kepada kita, bahkan mengasihi kita dan menjadikan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang telah mengasihi kami dan mengampuni setiap dosa serta pelanggaran kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mau mengikuti teladan-Mu, mengampuni orang lain, mengampuni kesalahan orang lain, bahkan mengampuni musuh-musuh kami, sehingga kami dapat hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Malam ini kami mau beristirahat, berkatilah kami dan bangunkan kami di esok pagi untuk menikmati kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.